Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan juga dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Sekar Pagesti hari ini akan menemani Anda dalam program Kota Kita. Pemirsa, dalam suasana yang penuh semangat dan juga bangga akan warisan budaya kita, tentu kita akan membahas tentang bagaimana peran penting usaha mikro kecil menengah di kota tercinta, Kota Surakarta. Baik pemirsa, Solo bukan hanya sekedar titik, melainkan juga refleksi keberagaman budaya yang begitu mempesona. Dan juga pemirsa, di Kota Solo ini terkenal akan keindahan batik dengan corak dan juga warna-warni yang mempesona, dan batik ini merupakan produk yang amat terkenal begitu di kancah internasional dan juga telah diakui oleh UNESCO. Kemudian cita rasa kuliner yang begitu menggugah selera baik dari kesegaran Selat Solo, kemudian ada kudapan serabi Solo hingga nasi liwet yang sangat lezat. Dan pemirsa, juga ada keahlian luar biasa dalam kerajinan tangan yang unik dan juga cantik ya. Baik pemirsa, produk UMKM di Solo tidak hanya sekedar menjual produknya saja, namun ada cerita atau kisah panjang warisan budaya begitu yang yang ini akan memberikan cinta dan juga dedikasi. Baik pemirsa, kita hari ini akan membahas bagaimana menumbuhkan UMKM di Kota Solo. Namun sebelum itu kami akan mengundang Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793.000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS di 08112553.000. Baik, sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Endang Kurnia Maharani, Esos MSI, Sarjana Social Magister Science, selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Selamat pagi Ibu Endang. Selamat pagi Mbak Sekar. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Mbak, sehat. Sehat ya. Kemudian senang sekali hari ini kita semua dapat berjumpa dengan Ibu dan bisa Ibu nanti memberikan wawasan dan juga menceritakan dedikasi begitu apa yang sudah Ibu lakukan begitu terhadap Kota Solo, khususnya UMKM-nya ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik, Ibu, saat itu kita boleh flashback sebentar ya, di tahun 2022 itu Solo ke kancah internasional gitu ya. Jadi Java in Paris. Yaitu pemerintah Kota Solo juga bekerja sama dengan KBRI di Paris, kemudian bekerja sama juga dengan salah satu perusahaan e-commerce yang amat terkenal ya, sedang naik daun saat itu bahkan saat ini. Ini menandakan bahwa UMKM di Solo ini merambah ke kancah negara. Paris ini kan merupakan ini ya, Bu, ya, salah satu trend fashion yang amat terkenal. Berarti produk UMKM yang lolos di sana melalui kurasi yang begitu sangat ketat. Luar biasa sekali. Bagi Ibu juga ada tanggapan terkait hal tersebut? Iya. Matur nuwun Mbak Sekar dan para pemirsa yang ada di rumah. Memang sangat luar biasa capaian yang telah diperoleh oleh teman-teman pelaku UMKM di Kota Surakarta. Ini ketika Mbak Sekar tadi ngendiko bahwasannya sudah ada di bawah Mas Wali sampai ke Paris, ini merupakan satu fenomena bahwa UMKM Kota Surakarta mereka bisa bersaing di kancah internasional, dan memang tidak dipungkiri produk-produk yang dimiliki oleh teman-teman kita pelaku UMKM di Kota Surakarta mereka sudah banyak yang mendunia. Ya, Mbak. Ini menjadi satu hal yang sangat membanggakan bagi Kota Surakarta. Dan itu juga kita bilang disambut hangat juga ya oleh para warga di Kota Solo. Iya, tentunya. Solo goes to Paris. Iya. Dan nanti tidak hanya ke Paris saja, tetapi tentunya ke seluruh penjuru dunia. Iya, Ibu. Berarti ini berjaya juga di pasar Nusantara, kemudian merambah di mancanegara. Iya, benar. Iya, Ibu. Boleh disampaikan untuk bagaimana kondisi UMKM di Kota Solo saat ini, Bu? Oh, baik Mbak Sekar. Mbak Sekar dan para pemirsa yang berbahagia,
kebetulan kalau kaitannya dengan UMKM menika, kebetulan kalau kami dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta ini bersinergi dengan organisasi perangkat daerah yang lain. Nah, di Kota Surakarta menika memang untuk penanganan atau fasilitasi bagi teman-teman UMKM menika tidak hanya dilakukan oleh satu OPD, tetapi oleh beberapa OPD. Yang utama menika di bawah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, kemudian juga kami di Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Kemudian juga ada OPD lain nanti yang juga ada keterkaitan, misalnya untuk ekrafnya menika di pariwisata dan kebudayaan, kemudian untuk investasinya menika ada di teman-teman DPMPTSP Kota Surakarta, sehingga kami bersinergi untuk menumbuhkan UMKM di Kota Surakarta sesuai dengan kewenangan kami. Nah, untuk Dinas Perdagangan Kota Surakarta menika kewenangan untuk penanganan UMKM-nya adalah teman-teman UMKM yang ada di pasar, pedagang pasar, kita mengenalnya. Kemudian UMKM yang ada di shelter, menika teman-teman pedagang kaki lima. Kemudian juga bagi teman-teman UKM yang sudah potensial ekspor atau eksportir pemula maupun eksportir Kota Surakarta. Nah, itu yang menjadi kewenangan kami di Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Nah, untuk menumbuhkan kemudian mengembangkan UMKM di Kota Surakarta menika, kami tentunya melakukan berbagai kegiatan, Mbak. Kami mempunyai beberapa program kegiatan yang selain dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan juga bersinergi dengan stakeholder yang lain begitu. Nah, untuk teman-teman pedagang pasar menika kita di Solo ada 44 pasar tradisional. 44. Dan pedagangnya menika sekitar ada 18 ribuan orang. Banyak sekali. Nah, ini menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan untuk pengembangannya. Kemudian untuk shelter PKL itu di Kota Surakarta ada 23 shelter dan sekitar ada sekitar hampir 800-an pedagang shelter begitu. Nah, ini juga menjadi kewenangan kami untuk terus memberi fasilitasi untuk pertumbuhan teman-teman UKM. Kemudian kalau untuk eksportirnya yang tercatat di data kami itu ada 40 eksportir. Kemudian teman-teman UKM yang potensial untuk ekspor mereka sudah sekitar 250 yang sudah masuk ke data kami. Nah, ini yang kita fasilitasi. Nah, program dan kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM di Kota Surakarta menika ada beberapa, saya tengok catatan ya, Mbak. Yang utama, yang pertama menika penyediaan dan pemeliharaan sarana perdagangan. Jadi Dinas Perdagangan menika punya kewajiban untuk menyediakan sarana dan juga pemeliharaan sarana perdagangan bagi teman-teman tadi pedagang pasar, kemudian pedagang shelter, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan baik untuk pembangunan, revitalisasi, sampai dengan pemeliharaan dan pengelolaannya. Kemudian yang fasilitasi yang lain menika adalah beberapa fasilitasi, misalnya promosi yang diberikan kepada teman-teman pelaku UMKM. Ini promosinya berupa pameran. Kami mengikut sertakan teman-teman UMKM menika untuk mengikuti pameran baik yang bersifat lokal, nasional maupun bersifat internasional. Ini kami fasilitasi. Biasanya kami akan memberikan fasilitasi untuk penyediaan booth, stand gratisnya. Stand booth itu ya? Stand untuk berjualan di venue pameran. Kemudian kami juga fasilitasi untuk pengiriman barang. Nah, itu bentuk fasilitasi kami pada pameran. Kemudian juga kami ada fasilitasi berupa misi dagang.
Nah, misi dagang ini kami membuat jejaring antara teman-teman pelaku UMKM Kota Surakarta dengan pelaku UKM kota yang lain. Harapan kami adalah akan terjalin satu jejaring bisnis yang bisa dilakukan oleh teman-teman UKM Kota Surakarta dengan yang lain. Misalnya, kalau di Solo ini ada produsen yang membutuhkan mungkin kain-kain khas Nusantara dari wilayah lain. Nah, ini bisa ada jejaring. Sebaliknya juga demikian. Mungkin dari kota lain ada yang membutuhkan sumber daya untuk produk mereka dari Solo gitu. Mereka bisa mengambil dari Solo. Nah, kami ini wujudkan misi dagang ini dengan kerjasama yang sudah kami lakukan dengan Kota Mataram, kemudian dengan Kota Surabaya, kemudian dengan Kota Semarang. Ini kami lakukan sehingga jejaring yang kami fasilitasi ini harapannya bisa menjadi sarana untuk pengembangan pemasaran produk dari UKM Kota Surakarta. Luar biasa. Selain itu juga kami lakukan fasilitasi promosi melalui media sosial, sehingga kami memberikan satu kesempatan bagi produk-produk maupun misalnya pasar, shelter yang ada di Surakarta ini kami promosikan melalui promosi yang bersifat media sosial digital. Harapannya adalah supaya generasi muda itu kan sekarang lebih kenalnya melalui medsos ya. Iya, betul. Pasar tradisional Solo, shelter yang ada di Solo ini harapannya bisa dikenal oleh anak-anak muda sehingga meningkatkan tingkat kunjungan ke pasar tradisional maupun ke shelter-shelter, sehingga nantinya teman-teman UKM kami yang ada di pasar, yang ada di shelter, mereka tetap bisa berdaya saing gitu. Kemudian juga kami lakukan pelatihan, Mbak. Pelatihan menika adalah pelatihan yang berorientasi ekspor. Misalnya kami memberikan pelatihan kaitannya bagaimana sih mengawali ekspor, prosedur ekspor kita lakukan. Kemudian bagaimana sih menghitung cost and price. Biasanya kan teman-teman UKM menika ketika ingin masuk ke pasar internasional, beliau akan masih awam untuk bisa menghitung barang yang tak produksi ini nanti mau tak jual dengan harga berapa. Nah, ini kami berikan pelatihan. Kemudian juga kami berikan pelatihan strategi bagaimana memasarkan ke pasar internasional, ke pasar ekspor. Kita berikan juga pelatihan strategi promosi untuk memasarkan produknya sampai ke pasar ekspor. Selain itu juga kami berikan pelatihan risk management ekspor, jadi resiko yang mungkin dihadapi ketika teman-teman pelaku UMKM ini memasuki pasar ekspor itu apa yang kemungkinan akan dihadapi dan bagaimana strategi mengatasi hambatan itu. Itu kita berikan, Mbak, pelatihan seperti ini. Kemudian juga ada pelatihan digital marketing kita berikan untuk memberikan bekal teman-teman sekarang sudah era digital menikah untuk memasarkan produknya. Selain itu juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di pasar maupun di shelter. Bagi pedagang pasar mereka kita berikan pelatihan bagaimana menata dagangannya, bagaimana menghadapi customer. Kemudian kalau di shelter itu bagaimana memasak makanan yang higienis, kemudian juga menata dagangan yang menarik seperti itu menjadi bagian dari fasilitasi pelatihan yang kami berikan. Selain itu juga ada satu lagi, Mbak, sosialisasi. Sosialisasi kami juga berbagai macam ini. Kaitannya dengan regulasi tentang usaha perdagangan. Pelaku UMKM ini kan wajib harus kagungan NIB ini. Nah, kita berikan pelatihan sosialisasi kaitannya OSS, kaitannya tanda daftar gudang. Kalau mereka berminat ingin mewaralabakan, kami berikan sosialisasi kaitan waralaba seperti itu. Kemudian juga ada kalau yang mau
ekspor, khususnya eksportir, itu kami pasti akan setiap tahun memberikan sosialisasi kaitannya dengan regulasi kebijakan perdagangan luar negeri, karena sifatnya dinamis ya kebijakan menika. Akhirnya setiap tahun kita pasti akan update regulasi yang harus dipenuhi oleh eksportir itu seperti apa. Kemudian juga kami lakukan sosialisasi kaitannya dengan pasar perdagangan luar negeri. Jadi kalau punya produk, ini mau tak pasarkan kemana ini produk yang saya miliki supaya bisa ekspor, begitu kita berikan melalui sosialisasi pasar perdagangan luar negeri. Nah, ini kami lakukan baik dengan anggaran APBD Kota Surakarta maupun kami bersinergi baik dengan provinsi maupun dengan Kementerian Perdagangan. Nah, untuk era milenial ini pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan mencanangkan satu program Padimas, Pasar Digital Milenial. Ini kami membranding 44 pasar tradisional di Kota Surakarta ini sudah menggunakan digitalisasi. Baik itu untuk pembayaran retribusi itu sudah 30 pasar, kemudian baik untuk transaksi secara cashless itu kita kembangkan juga supaya yaitu tadi yang rawuh ke pasar tidak beranggapan bahwa harus bawa uang cash. Anak-anak muda itu sekarang kan tidak mau bawa uang cash kan ya? Iya, Mbak Sekar sendiri saya yakin juga pasti pilih bawa HP bisa scan-scan. Nah, kalau di belanja belanja di pasar tradisional Solo sekarang sudah bisa. Pasar gede monggo. Oh, sudah bisa. Sudah. Luar biasa. Banyak pedagang yang sudah ngagem kris. Jadi gitu. Anak muda atau mungkin yang ingin membayar melalui QRIS tadi ya Ibu ya. Jadi bisa langsung saja, tidak usah perlu khawatir gitu ya. Iya, jadi tidak perlu khawatir enggak bawa uang cash ini pengen jajan dawet gitu bisa sekarang. Ini untuk semua pasar yang ada di Kota Solo atau beberapa? Kebetulan baru masih 30 pasar 30 yang siap sudah digitalisasi. Seperti pasar gede seperti pasar itu? Gede, pasar Legi, menikah Sampun, kemudian Singosaren itu jelas sudah. Luar biasa dari pemerintah Kota Solo ini. Baik Ibu, tadi disampaikan ada banyak fasilitasi yang disediakan begitu oleh pemerintah Kota Surakarta, dan ini sebagai bentuk perhatian, perhatian dan juga kepedulian terhadap UMKM. Tadi Ibu sampaikan ada promosi dan juga ada pelatihan, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian banyak sekali ini pedagang, ada yang tadi Ibu sampaikan 800.000 itu ya? 18. Oh, 18.000. Iya, 18.000 itu bagaimana pasar. Ibu? Apakah semua pedagang itu mendapatkan fasilitasi atau harus ada syarat dan juga ada proses seleksinya terlebih dahulu? Kalau untuk pedagang yang ada di pasar itu fasilitasi untuk penyediaan sarana perdagangan tentunya sama Mbak. Itu sudah tersedia bagi mereka semua. Kemudian untuk fasilitasi yang lain, misalnya untuk promosi, kami akan melihat program kami promosi ini core-nya untuk komoditas apa dulu. Kalau ini untuk komoditas pameran kaitannya dengan yang kami tonjolkan ini untuk misalnya makanan khas gitu. Kita akan ambil dari pedagang pasar yang ada produk yang sesuai. Tentunya yang dari sisi kualitasnya, kuantitasnya mereka bisa terpenuhi jika nanti ada pesanan yang banyak begitu. Itu yang akan kita libatkan. Begitupun jika misalnya menikah nanti yang akan kita branding ini produk fashion batik misalnya. Nah, kita akan juga sesuaikan, kita mix dari teman-teman UKM batik, kemudian juga dari pedagang yang punya produk yang bisa kita branding. Nanti kami biasanya komunikasi masing-masing di pasar menikah kan ada kepala pasar Mbak. Nah, kami pasti akan komunikasi ke teman-teman pengelola pasar setempat. Mana ini pedagang yang bisa memenuhi kriteria yang sudah kami butuhkan, kemudian kita lakukan kurasi secara internal atas produk mereka lah, barulah kita fasilitasi begitu. Baik Ibu, untuk UMKM yang kita bilang baik itu yang seperti apa? Apakah harus yang sudah memiliki izin usaha terlebih dahulu atau yang seperti apa ini Ibu? Semua UKM sebenarnya baik produknya aja, tetapi memang seringkali sesuai dengan event yang
buat itu ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, kalau UMKM syarat utamanya memang harus kagungan legalitas usaha yang saat ini kita kenal NIB ya, nomor identitas berusaha, yang itu wajib dimiliki oleh teman-teman UMKM. Nah, dari situ nanti akan berkembang ini, misalnya ketika kagungan produk makanan, tentunya kita harus melihat paling tidak PIRT-nya. Kemudian kalau itu ada syarat BPOM ya harus kagungan BPOM-nya, harus syarat halal, karena halal itu kan juga sekarang mandatori ya, harus terpenuhi. Nah, itu menjadi syarat utama supaya ini loh yang memenuhi kriteria UMKM, yang produknya memenuhi kriteria untuk difasilitasi. Iya, ada beberapa produk makanan gitu yang ini sebenarnya makanan halal, namun karena namanya ini kita bilangnya aduh kurang halal gitu ya, menggunakan nama-nama yang tidak bisa dimasukkan dalam kehalalan tersebut gitu Ibu, akhirnya belum bisa mendapatkan sertifikat halal, kemudian harus mengganti namanya supaya produk makanan ini dapat mendapat tadi sertifikat halal gitu. Tapi Ibu, kita akan break sejenak, nanti kita akan bahas pembahasan ini setelah jeda berikut ini Bu ya. Monggo. Baik, pemirsa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kota Kita setelah informasi-informasi berikut ini. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Kota Kita. Dan hari ini kita juga masih bersama dengan Ibu Endang Kurnia Maharani Esos MSI selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dan juga masih membahas bagaimana menumbuhkan UMKM, usaha mikro kecil menengah di Kota Surakarta. Silahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema hari ini dapat menghubungi kami di saluran telepon di 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ibu Endang, kita akan kembali berbincang hari ini. Semoga Ibu segera sehat. Iya. Baik Ibu Endang, hari ini sudah ada pertanyaan masuk dari Bu Didi Colomadu. Baik, yang pertama, sebuah produk perlu memiliki hak paten guna mencegah plagiasi. Bagaimana dinas membantu mendapatkannya? Ya, memang untuk hak paten, hak merek, itu menjadi sebenarnya hak para pelaku UKM untuk memilikinya. Nah, kebetulan kalau untuk di Kota Surakarta menika, untuk fasilitasi hak merek, hak paten menika, teman-teman UKM bisa rawuh ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Di sana nanti akan ada fasilitasi. Menurut saya Mbak, ada fasilitasi. Iya, dan pemirsa semoga Anda juga diberikan senantiasa kesehatan. Monggo Ibu silahkan. Jadi difasilitasi untuk pengurusannya, akan mendapat rekomendasi bahwa kalau memang binaan dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, mereka akan mendapatkan surat rekomendasi dan nanti akan menjadi salah satu dokumen yang menyertai ketika teman-teman UMKM menika melakukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Ibu. UMKM butuh modal yang beragam sesuai usahanya. Bagaimana Dinas Perdagangan membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan? Untuk pembiayaan bagi teman-teman pelaku UMKM, kebetulan kalau di Kota Surakarta menika OPD yang ada tidak memberikan pembiayaan, tetapi kami akan mengarahkan ke bank daerah di Kota Surakarta menika ada Bank Solo. Kemudian bisa juga teman-teman mengakses ke bank-bank yang memberikan pembiayaan melalui KUR ya,
bank-bank konvensional yang ada. Kemudian juga bagi teman-teman pelaku UKM ekspor, menika bisa mengajukan mungkin ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, menika Bank Eksim kaitannya dengan pembiayaan untuk kegiatan ekspor. Ini yang bisa kami sarankan ke teman-teman UMKM. Tadi Bank Solo dan juga bank-bank yang bisa melakukan pembiayaan melalui KUR tadi, Bu ya. Baik, mungkin ini sudah terjawab, tapi apakah ada kemitraan dengan bank atau lembaga keuangan untuk mendukung UMKM tadi ya, Bu? Kalau kemitraan kami bukan dalam hal pendanaan, Mbak, tetapi kami biasanya ke fasilitasi. Misalnya untuk dengan bank-bank yang 4 bank yang ada di Solo ini, Dinas Perdagangan Kota Surakarta menika kemitraannya untuk pembayaran retribusi. Jadi kami ada kerjasama dengan 4 bank di Kota Surakarta untuk teman-teman UKM yang ada di pasar itu membayar retribusi secara elektronik. Nah, itu kemitraan yang kami lakukan. Tapi kalau untuk pembiayaan belum ada. Belum ada, Baik, Ibu. Kemudian ini juga ada pertanyaan kembali. Untuk kita ketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari 16.000. Salah satu penyebab yang sering disebutkan adalah kurangnya ekspor produk UMKM dan banyaknya barang impor ke Indonesia. Kemudian seberapa benar pernyataan ini, Ibu, dan faktor apa saja yang menurut Dinas Perdagangan paling mempengaruhi nilai tukar rupiah? Jadi memang kaitannya dengan perdagangan ekspor dan impor ini kok banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya kondisi dalam negeri, juga kondisi luar negeri, dalam hal ini dalam taraf ekonomi makro. Ketika pangsa pasar kita, pasar produk Indonesia yang ada di mancanegara menika lesu, itu akan berpengaruh pada kegiatan ekspor atas produk yang dihasilkan oleh UKM Solo. Nah, oleh karenanya kami dari Dinas Perdagangan dan dari Dinas Perdagangan ini memberikan supportnya menika ya tidak bisa dalam bentuk pendanaan, tetapi kami memberikan bantuan kepada teman-teman UKM menika melalui fasilitasi yang telah kami sampaikan di depan tadi, untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita buatkan jejaring sehingga produk-produk UKM Kota Surakarta menika tetap bisa masuk ke pasar internasional. Kami contohkan ada satu pameran yang bersifat internasional yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan. Itu ada pameran Trade Expo Indonesia. TEI menika rutin dilakukan setiap tahun di bulan Oktober. Nah, Kementerian Perdagangan ini menghadirkan buyer dari seluruh negara mitra dagang yang rawuhkan ke venue TEI supaya nantinya bisa melihat, potensial buyer ini bisa melihat produk-produk yang ditawarkan oleh teman-teman pelaku usaha dari Indonesia, seluruh Indonesia. 2 tahun kami memfasilitasi teman-teman UKM Kota Surakarta, dan kami lihat nilai transaksi yang diperoleh ketika melakukan kegiatan ekspor, kegiatan pameran dalam TEI ini ternyata ada peningkatan nilai transaksi yang mereka peroleh dari buyer dari mancanegara ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku UKM Kota Surakarta ini punya daya saing untuk memasarkan produknya sampai ke pasar internasional. Nah, ini ya salah satu upaya supaya kita tetap kuat di tengah kondisi yang berat seperti ini, tetapi tetap mampu untuk bersaing, berdaya saing. Itu yang menjadi upaya kami, supaya teman-teman pelaku UKM menika tetap bisa berproduksi, produknya bisa tetap diterima pasar, dan ininya nanti bisa mampu untuk menghadapi kondisi yang memang
baru sulit seperti ini. Luar biasa. Tapi saya lihat juga di Kota Surakarta ini banyak sekali pameran yang rutin diadakan dan juga banyak sekali yang hadir di situ, Ibu. Lalu kemudian saat pandemi melanda, mungkin UMKM ini juga ini ya, Bu ya, lesu begitu ya. Dan kemudian bagaimana UMKM di Surakarta ini bangkit pasca pandemi? Memang Mbak, ini adalah masa-masa mulai bangkitnya lagi UKM. Setelah masa pandemi yang beberapa waktu tahun kemarin terjadi. Inovasi dan kreasi itu ternyata tumbuh setelah masa-masa pandemi yang begitu luar biasa kemarin. Kami melihat teman-teman yang pelaku UKM Kota Surakarta yang awalnya core bisnisnya menikah di craft misalnya, karena pandemi mereka bisa berinovasi menghasilkan produk yang non handicraft atau fashion atau apa, makanan gitu. Jadi mereka bisa memproduksi, oh ternyata punya kemampuan, karena waktu itu kan nuwun sewu yang laku menikah kan daharan ya, kuliner seperti itu. Nah, akhirnya itu memicu kreativitas. Sekarang punya bisnis dua ini, selain untuk craft, fashion, mereka juga untuk produk makanan juga kagungan. Nah, itu salah satu contoh bahwa kondisi apapun itu bisa memunculkan kreativitas dan inovasi yang hasil akhirnya nanti akan menghasilkan keuntungan bagi pelaku UKM. Nah, Pramila, bagi teman-teman pelaku UMKM, kami senantiasa mendorong supaya kreasi dan inovasi itu terus ditumbuhkan, karena itu menjadi modal penting untuk bisa menjaga keberlangsungan usaha mereka. Orang meniru pasti banyak, tetapi yang di depan itu pasti yang akan menang. Kalau dia punya kreasi, punya inovasi, pasti punya kreasi, inovasi, dan juga bisa mempertahankan kualitas. Lalu terkait harga ini, Bu, harga yang bersaing di pasaran, mungkin banyak yang memasang harga lebih rendah, kemudian para konsumen lari ke situ. Itu bagaimana itu? Iya, kalau persaingan di harga itu memang menjadi hal yang kadang menjadi tidak fair gitu. Tetapi saya meyakini bahwa kalau teman-teman pelaku UMKM menikah, produknya, kualitasnya menikah tetap bagus, terjamin baik premium dengan mungkin corak atau desain yang berbeda, walaupun ditiru dengan harga yang lebih murah, pasti konsumen itu akan bisa melihat tetap yang baik yang mereka pilih gitu. Harganya yang penting bukan marginnya terlalu tinggi, tetapi di kuantitas yang banyak yang bisa terjual, saya pikir itu juga akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Baik, Ibu. Kembali ke masa pandemi tadi, ini justru menjadikan sebuah pemantik semangat juga ya bagi para pelaku UKM ini, dari yang tadinya hanya di bidang kuliner, fashion saja ya, fashion atau membuat handicraft, kemudian juga ternyata bisa loh menjual atau membuat di kuliner gitu ya, di makanannya gitu ya. Baik, kemudian Ibu, ini ada satu pertanyaan kembali, kita akan bacakan ya, Bu ya. Baik. Ibu, tahun ini jenis barang ekspor apa saja yang dikategorikan sebagai barang ekspor unggulan dari Indonesia, dan apakah secara data dapat dilihat? Kalau untuk produk unggulan dari kita ini tetap di TPT untuk yang produk UKM di TPT, kemudian juga handicraft itu yang home decor seperti itu menjadi produk-produk yang menjadi unggulan yang bisa diterima di pasar internasional. Data bisa dilihat, nanti kami ada data untuk realisasi ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman pelaku usaha di Kota Surakarta berdasarkan surat keterangan asal yang kami terbitkan.
Nanti kalau ada yang membutuhkan, monggo silahkan tindak ke Dinas Perdagangan, nanti bisa dipersani data-data tersebut. Kalau kami tidak bawa ini, kebetulan saya nggak bawa. Dinas Perdagangan selaku terbuka ya, terbuka, pintunya. Monggo. Untuk jam kerja Ibu? Jam kerja kami jam 7.30 sampai 16.30. Kalau hari Senin sampai dengan Kamis, kalau Jumat kami jam 7.30 sampai 14.30. Lah, monggo kalau teman-teman mau rawuh ke Dinas Perdagangan, kami persilahkan. Ibu kemudian kembali untuk legalitas dan juga izin usaha, ini persyaratan apa yang perlu disiapkan, atau ada surat-surat tertentu, dan juga apa kualitas produk yang seperti apa kemudian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legalitas tadi? Jadi kalau untuk mendapatkan fasilitasi, kemudian juga legalitas, kalau legalitas NIB menikah pelaku UKM kan bisa langsung mengakses sendiri, Mbak. Sekarang layanannya menikah kan sudah online melalui OSS ya. Jadi pada pelaku UKM menikah bisa mengakses ke lamannya OSS, https://oss.go.id. Nanti bisa apply syarat-syarat yang ada di situ, biasanya KTP dan sebagainya. Nah, kalau sudah kagungan OSS, sudah mengapply OSS dan sudah kagungan NIB, ketika teman-teman UMKM ini ngersakan ya, menghendaki untuk bisa mendapat fasilitasi ke Dinas Perdagangan, monggo silahkan mengajukan surat ke Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dilampiri dengan fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian profil usahanya, legalitas usahanya tadi, NIB paling tidak, kemudian NPWP, kemudian juga kalau merupakan produk makanan atau produk-produk konsumsi lainnya, menikah ada PIRT atau BPOM atau halalnya, kemudian juga lampiri foto produknya, Mbak. Nah, nanti kalau permohonan ini sudah masuk ke Dinas Perdagangan, tim kami akan sowan untuk melihat sesuai tidak alamat yang dicantumkan, kemudian produksi yang dihasilkan menikah sesuai tidak. Nah, itu nanti akan masuk ke database kami. Kemudian akan secara berjenjang kami fasilitasi, akan kami libatkan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian kami libatkan ke pelatihan, sampai nanti kami fasilitasi pada promosi. Nah, ini juga saya tidak berhenti pada promosi saja. Ketika mereka sudah kami fasilitasi pameran misalnya, kami akan sowan lagi. Sowan kami itu bukannya tulan ya, tulan menjambung silaturahmi, tetapi kami juga ingin melihat progres setelah kami fasilitasi menikah, apakah pesanan yang mereka peroleh ketika sebelum dan setelah mengikuti pameran ini ada perbedaan atau tidak, apakah berlanjut atau tidak. Jadi tidak hanya sebuah persyaratan saja, Ibu, ya, tapi itu nanti menjadi satu langkah awal untuk keberlangsungan dan keberlanjutan fasilitasi yang kami akan berikan. Lantas Ibu, kemudian untuk proses mendapatkan fasilitasi maupun perizinan tadi legalitas itu berapa lama? Dan bagaimana kemudian mendapatkan update terkait info begitu kalau sudah ini ACC gitu? Iya, Mbak. Jadi kalau untuk untuk perizinan menikah kan mereka bisa langsung akses sendiri ya, cetak sendiri untuk NIB menikah, karena OSS secara online menikah bisa diakses langsung. Kemudian informasi tentang fasilitasi itu akan kami informasikan lebih lanjut, artinya pasti akan kami minta mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Biasanya kami akan kunjungan menikah, kita jadwal paling tidak 1 bulan setelah pengajuan itu pasti kami akan sowan. Akan sowan untuk melihat
produksinya seperti apa. Nah, disitulah nanti dari hasil kami kunjungan ke perusahaan ini, nanti kami akan tindak lanjut, oh ini jadi cadangan ini untuk mengikuti pelatihan apa. Kami akan jadikan sebagai data untuk ikut fasilitasi promosi apa, seperti itu kami lihat sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan update itu akan kami lakukan setiap waktu ketika event itu sudah mulai misalnya pameran gitu mulai dirancangkan. Jadi itu tadi ya untuk informasinya. Baik, Ibu pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah ini tentu tidak hanya berusia muda saja, ada juga yang sudah dewasa, sepuh-sepuh juga. Yang memang Ibu katakan tadi bahwa yang muda-muda ini memang lebih handal dalam digital begitu ya. Sekarang kan platform digital tersedia banyak, kemudian seperti e-commerce gitu ya, yang familiar gitu ya. Dan bagaimana menyeimbangkan untuk semua usia para pelaku UMKM tadi untuk dapat bisa memaksimalkan e-commerce supaya mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan dari usaha langsung saja begitu, tapi juga dari tadi e-commerce-nya. Baik Mbak Sekar. Jadi untuk para pelaku UKM yang mungkin sudah seusia saya ya, sudah dalam tanda petik gaptek teknologi. Semangat 17 tahun Ibu. Semangatnya saja ya, tetap 17 tahun. Biasa. Biasanya kami akan dorong supaya ketika kami menyelenggarakan pelatihan misalnya digital marketing begitu kan, itu kaitannya kami memberikan fasilitasi pelatihan bagi teman-teman pelaku UKM menikah supaya bagaimana sih memasarkan produknya menikah secara digital, memanfaatkan platform digital seperti itu. Kalau memang kami tahu bahwa pelaku UKM-nya sudah seusia saya misalnya sudah tidak memungkinkan untuk menggunakan platform atau ini digital, biasanya kami sarankan putra. Kalau Kagungan Putra yang core juga punya ketertarikan ke UKM, paling tidak juga dari karyawan yang di Kagungan itu kita libatkan. Jadi kalau yang Kagungan enggak bisa, enggak masalah, tetapi ada yang menjalankan, bisa putranya, bisa pegawainya, begitu. Nah itu tetap kita didik Mbak, tetap kita latih, begitu. Baik. Supaya tetap bisa memanfaatkan lah. Seberapapun usia yang dimiliki. Iya baik Ibu Endang, sebenarnya masih banyak beberapa hal ingin saya tanyakan, namun perjumpaan kita berakhir sampai sini dulu. Semoga nanti bisa berjumpa lain waktu Ibu ya. Iya, baik Ibu Endang, terima kasih atas informasi dan juga wawasan yang disampaikan kepada pemirsa dalam kota kita hari ini. Ibu sehat selalu. Amin, matur nuwun. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Mbak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan kami dalam program Kota Kita. Jangan lupa selalu saksikan Kota Kita setiap hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.